Intelijen Israel yang disebut Mossad itu dulu adalah mentor bagi intelijen Iran. Mossad lah yang mengajarkan Safak, intelijen Iran itu, tentang dasar-dasar intelijen. Lalu, kenapa mereka sekarang bermusuhan? Apa yang jadi akar masalahnya? Mari kita cek faktanya. Mungkin sekarang-sekarang ini, kalau kita melihat berita hari-hari ini khususnya, kita sering muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Israel dan Iran seperti tidak pernah bisa damai? Apakah ini konflik baru? Atau sebenarnya ini adalah cerita lama yang terus-terus berulang? Sebagai pembanding, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara Arab, tentu saja selain Lebanon dan Suriah, saat ini walaupun belum ada hubungan diplomatik, tetapi tidak ada konflik terbuka dengan negara Israel sepanjang ini. Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Mari kita lihat bersama-sama pelan-pelan dan kita telusuri dari awal, serta kita lihat dengan jujur, tanpa memihak, tanpa menutup-nutupi. Jadi, yuk kita bahas dulu bagian pertama. Jadi, awalnya ini mereka bukan musuh. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Karena banyak orang berpikir bahwa sejak dulu Iran dan Israel itu memang ada permusuhan. Dan dalam masa modern ketika Israel berdiri sebagai sebuah negara, 1948, hubungan mereka baik-baik saja. Ya minimal tidak ada konflik besar. Mereka bekerja sama. Dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi intelijen. Ya, Anda tidak salah dengar. Intelijen Israel dan Iran dulu bekerja sama. Singkatnya begini. Jadi Israel yang sudah cukup mapan dalam bidang intelijen membantu dan melatih agen Safak, yaitu Badan Intelijen Iran, di era Raja Iran sebelum tahun 1979. Jadi Mossad lah yang melatih intelijen Iran tentang cara interogasi, kontra-intelijen, dan operasi rahasia. Mereka bertukar informasi intelijen, bahkan menjalankan operasi bersama, terutama melawan musuh yang sama seperti negara Arab dan pengaruh Uni Soviet. Iran bahkan menjadi basis operasi Mossad di kawasan Timur Tengah. Ada juga aliansi rahasia dengan Turki dalam kerjasama intelijen regional. Tapi tentu saja kerjasama ini ada sisi gelapnya. Safak, intelijen Iran terkenal sangat represif. Mereka menyiksa, menekan oposisi, dan ditambah adalah pelatihan tambahan dari luar untuk memperkuat sistemnya mereka. Jadi kalau kita jujur melihat sejarah, konflik ini bukan lalu ada sesuatu yang terjadi. Titik balik besarnya itu terjadi 1979 ketika revolusi Iran. Nah, disinilah semuanya berubah. Sejak 1979 terjadi revolusi besar di Iran, Raja Shah jatuh, dan pemimpin baru muncul, Ayatollah Khomeini. Dan sejak saat itu, Iran secara resmi menjadikan Israel sebagai musuh. Hubungan diputus. Retorika menjadi keras. Bahkan ada seruan dari pemimpin-pemimpin Iran untuk menghapus Israel dari peta dunia. Di titik ini, konflik berubah menjadi konflik ideologi. Dan perang yang terjadi adalah perang tidak langsung, atau biasa disebut dengan proxy war. Maksudnya begini, Iran tidak langsung menyerang Israel. Dalam perang proxy, itu yang terjadi sebaliknya. Iran mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon Selatan dan juga Hamas di Palestina. Untuk apa? Untuk menyerangi atau memerangi Israel. Dan Iran mensupport dana dan persenjataan agar memusnahkan Israel. Jadi bukan perang langsung waktu itu. Iran diperkirakan memberikan sekitar 700 juta US dollar per tahun kepada Hizbullah. Tentu saja dengan mata uang Iran. Sementara untuk Hamas dan kelompok Palestina lainnya sekitar 100 juta per tahun. Bahkan beberapa sumber menyebut itu bisa naik 350 juta US dollar per tahun di tahun 2023. Dukungan ini tidak hanya uang ya, tapi juga senjata, pelatihan, logistik militer, bahkan termasuk transfer rudal dan pelatihan paramiliter. Jadi kelompok-kelompok inilah yang menyerang Israel dengan roket dan serangan bersenjata. Sekali lagi saya nggak mau ngomongin mana yang benar mana yang salah. Contohnya, dalam berbagai konflik sejak tahun 2000-an sampai sekarang, ribuan roket ditembakkan ke wilayah Israel dari Lebanon dan Gaza. Dampaknya apa? Warga sipil Israel yang militer, mereka harus hidup dalam ancaman sirine dan bunker. Itu bukan terjadi sekali dua kali. Ada korban jiwa, ada yang luka, ada trauma berkepanjangan. Tapi Israel juga tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan balasan. Dan apa yang dilakukan oleh Israel? Mereka melakukan serangan udara. Kemana? Ke Gaza dan Lebanon. Mereka menghancurkan infrastruktur yang diduga basis paramiliter. Dan tentu saja, disinilah letak utama masalahnya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, serangan entah itu dari Israel ke Lebanon dan Palestina, begitu juga sebaliknya, Israel menyerang kembali, yang menjadi korban itu bukan hanya militer, tapi juga warga sipil. Contohnya dalam konflik Gaza,
lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak konflik besar berlangsung. Dan itu bukan cuma mereka yang beragama Islam, termasuk yang beragama Kristen. Infrastruktur hancur, jutaan orang mengungsi. Dan sejak fase ini terjadi, kedua belah pihak sudah masuk dalam sebuah siklus. Serangan, balasan, korban sipil, lalu balasan lagi. Jadi sudah tidak relevan kalau kita tanya siapa yang salah, siapa yang mulai. Udah nggak relevan. Karena dua-duanya pasti punya peran. Alasan berikutnya adalah kenapa Iran dan Israel itu bermusuhan. Ketegangan nuklir. Karena Iran mulai mengembangkan program nuklir. Minimal itulah informasi yang didapat oleh intelijen Amerika. Dan Israel melihat ini sebagai sebuah ancaman. Dan tentu saja Israel tidak diam. Israel melakukan sabotase fasilitas nuklir Iran secara rahasia. Bahkan melakukan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir. Laporan juga menyebut itu total yang dibunuh oleh Israel itu lebih dari 17 ilmuwan dalam rangkaian serangan sejak konflik meningkat. Jadi Iran punya peran dalam perang ini? Ya, Israel sama juga. Tujuannya apa? Mereka mau mencegah Iran untuk memiliki nuklir. Tapi coba lihat dari sisi Iran. Mereka melihat ini sebagai sebuah agresi dan pelanggaran kedaulatan. Jadi di sini, kedua pihak sama-sama merasa membela diri. Tapi tentu saja dengan cara yang memperbesar konflik. Akhirnya semakin hari semakin menumpuk dan terjadilah perang terbuka secara besar di tahun 2024. Mungkin kita masih ingat, di tanggal 13 April 2024 untuk pertama kalinya. Jadi belum lama ini. Untuk pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung. Ratusan drone diluncurkan, rudal juga diluncurkan. Dampaknya apa? Sebagian besar tentu saja berhasil dicegat oleh Iron Dome-nya Israel. Tapi tentu saja ada yang tembus, ada kerusakan, ada korban. Dan ini adalah momen penting. Karena apa? Karena setelah ini, konflik yang tadinya adalah perang proksi tidak lagi tersembunyi. Israel membalas dengan serangan ke target Iran di mana di Suriah dan wilayah lain, termasuk peningkatan operasi militer terhadap jaringan-jaringan Iran, Hizbullah dan juga Hamas di Palestina. Dan sejak titik ini, dunia mulai sadar, ini bukan konflik kecil lagi. Perang ini adalah perang yang berkelanjutan di perang yang sekarang ini kita lihat. Khususnya tahun 2025, tanggal 13 Juni 2025 itu, Israel melancarkan serangan besar ke Iran. Lebih dari 100 target dihantam. Termasuk apa? Fasilitas nuklir, pangkalan militer. Dan bahkan, ada area-area yang diserang oleh Israel itu dekat dengan pemukiman. Dampaknya apa? Sekitar 610 orang di Iran tewas. Dan tentu saja Iran juga tidak tinggal diam. Iran membalas dengan ratusan rudal ke kota-kota Israel. Dampaknya apa? Sekitar 28 orang di Israel tewas. Ribuan juga terluka. Coba bandingkan, 610 di pihak Iran, 28 di pihak Israel. Tetapi saudara, para pendengar, saya tidak peduli apapun agamanya. Bagi saya, setiap nyawa itu berharga. Jadi jangan bersorak kalau ada korban sipil yang meninggal. Tidak. Bagi saya setiap nyawa berharga. Jadi kedua pihak sama-sama menyerang dan sama-sama menimbulkan korban sipil. Jadi sekali lagi, Iran menyerang, ada korban sipil. Israel menyerang, juga ada korban sipil. Maka kalau kita tarik semua cerita yang ada, kita bisa melihat bahwa konflik ini bukan bicara benar salah, siapa yang benar, siapa yang salah, bukan bicara mengenai hitam putih, karena ada beberapa akar yang sudah mendarah daging. Dan kalau kita melihat semua ini secara utuh, kita akan mulai mengerti bahwa konflik ini bukan soal siapa paling benar, tetapi bagaimana kedua pihak sama-sama melakukan tindakan yang memperpanjang konflik. Dan pada akhirnya, yang paling banyak menderita adalah rakyat biasa. Dan ingat, setiap nyawa berharga.